Halo semuanya, kita lanjutkan materi kita mengenai gangguan kepribadian dan sekarang kita membicarakan klaster A. Jadi kalau kita bicara klaster A itu ada 3 macam. Yang pertama paranoid, yang kedua schizotipal, yang ketiga schizoid. Nah, mereka itu memiliki ciri khas, itu aneh ya. Odd and eccentric atau aloof, itu kalau menurut Kaplan atau DSM-5. Jadi dia tuh A, ingat ya A aneh, dan itu anehnya beda, itu aneh eccentric ya. Nah, biasanya kalau yang paranoid ini secara umum perilakunya itu ada pola ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap motif orang lain yang diinterpretasikan memiliki niat jahat. Jadi ya sesuai namanya paranoid ya. Kalau yang schizotipal itu biasanya ada pola ketidaknyamanan terhadap relasi dekat gitu. Adanya distorsi persepsi atau kognitif dan perilaku eksentrik. Jadi kalau schizotipal ini perilaku eksentriknya itu dominannya. Kalau schizoid itu ada pola ketidakterhubungan terhadap relasi sosial dan ekspresi emosi yang terbatas. Jadi dia tidak terhubungan tuh bahasa Inggrisnya detachment ya. Jadi kayak dia detach sama lingkungan sosial gitu. Jadi ini 3 kepribadian yang ada di klaster A ya. Nah, pertama kita bicarakan yang gangguan kepribadian paranoid nih. Nah, jadi kalau gangguan kepribadian paranoid itu menurut Kaplan tuh ada di populasi umum tuh sebanyak 2-4%. Jadi lumayan banyak ya. Lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Dan kalau misalnya dia memiliki keluarga dengan skizofrenia atau misalnya ada gangguan menetap dalam keluarganya, biasanya kecenderungannya meningkat insidensnya. Ya. Kemudian gangguan kepribadian paranoid ini biasanya pada minoritas. Jadi minoritas tuh kayak misalnya etnis tertentu yang minoritas gitu, atau pada kelompok-kelompok orientasi seksual yang terbatas gitu, yang tidak dominan. Itu biasanya insidensinya lebih tinggi ya orang dengan gangguan kepribadian paranoid ya. Kemudian biasanya cirinya itu orangnya formal, tegang, dan sifatnya serius gitu, kayak tidak humoris gitu ya. Nah, biasanya dia ada kecenderungan proyeksi ya. Jadi defensi mekanismenya itu proyeksi. Kemudian kecenderungan punya praduga bersalah gitu. Jadi kalau ketemu orang baru dia selalu ada duga ini pasti orang mau macam-macam gitu. Sesekali itu bisa ada ide rujukannya, tapi sesekali ya kata kuncinya. Jadi nggak terus-menerus. Nah, jadi gimana nih kalau menurut DSM-5 kriteria diagnosisnya? Yang pertama itu dia mencurigai orang lain akan mengeksploitasi, mencelakai, atau mengelabui dirinya tanpa bukti yang jelas. Ya. Yang kedua itu dia memiliki preokupasi yang berisi keraguan-keraguan akan kesetiaan atau kepercayaan rekan atau teman tanpa bukti yang jelas. Jadi memang ragu-ragu orangnya ya. Yang ketiga dia orangnya yang enggan terbuka dengan orang karena ada ketakutan bahwa informasi kalau dia terbuka itu akan digunakan untuk mencelakai dirinya. Kemudian dia cenderung memaknai suatu tanda atau kejadian netral menjadi suatu hal yang secara terselubung mengancam atau merendahkan diri seseorang. Jadi dia yaitu punya bulu sangka seperti itu ya. Nah, terus cenderung menyimpan dendam terus-menerus. Contohnya itu tidak memaafkan kalau misalnya dia pernah dihina atau pernah dilukai atau disanggah. Kemudian mempersepsikan suatu hal sebagai suatu serangan terhadap pribadi atau reputasinya yang sebenarnya nih kalau menurut orang sekitar tidak seperti itu gitu, tidak dipersepsikan seperti itu oleh orang lain. Nah, kalau orang dengan gangguan kepribadian paranoid ini ya bereaksi dengan marah dan menyerang balik secara cepat. Nah, terus orangnya juga memiliki kecurigaan berulang akan kesetiaan pasangan tanpa pertimbangan yang matang. Nah, jadi memang kalau misalnya ada 4 dari kriteria ini, biasanya kita bisa golongkan orang tersebut sebagai gangguan kepribadian paranoid. Dan perlu diperhatikan, ini tuh tidak ciri-ciri 4 kriteria tersebut tidak terjadi secara eksklusif ketika onset skizofrenia atau gangguan mental lain gitu. Maksudnya ini nggak muncul ketika ada misalnya episode skizofrenia baru gitu. Kan kita perlu mesti ingat ya kalau gangguan kepribadian itu kan menetap. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah baru ada misalnya gejala skizofrenia, baru itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya baru muncul ketika pas
Misalnya konsep pertama schizophrenia, baru ada gejala ini, itu perlu kita evaluasi ulang apakah benar gangguan kepribadian atau bukan. Kemudian diagnosis bandingnya itu kita mesti bandingkan dengan gangguan waham menetap. Itu kalau gangguan waham menetap biasanya wahamnya terus-menerus ada ya. Kalau ini enggak, cuma ide biasanya. Kemudian kalau dengan schizophrenia paranoid, biasanya schizophrenia paranoid itu ada halusinasi dan waham. Kalau ini nggak sampai halusinasi ya, gangguan kepribadian paranoid enggak. Kalau gangguan kepribadian ambang itu, pada gangguan kepribadian ambang itu ada ide paranoid ya. Tapi kalau gangguan kepribadian paranoid itu cenderung terus-menerus. Kalau ambang sesekali, terutama ketika dia lagi insecure. Karena memang kalau nanti kita pelajari, ambang itu lebih insecure pada relasi ya. Kalau gangguan kepribadian skizoid itu dia sama-sama menghindari orang, tapi kalau misalnya yang skizoid itu dia benar-benar detach, nggak ada kecurigaan. Tapi kalau misalnya paranoid itu curigaan lebih dominan, lebih menonjol ya. Dari prognosisnya ini sulit ditentukan gitu. Biasanya menetap dan orang dengan kepribadian ini memiliki masalah pekerjaan dan masalah relasi jangka panjang. Dari terapinya bisa dua ya, psikoterapi dan psikofarmaka. Psikoterapi itu sebaiknya psikoterapi individual ya, atau psikoterapi psikodinamik. Kita harus jujur dalam segala hal dan hati-hati dalam interpretasi. Interpretasi itu kayak kita mencoba mengemukakan apa temuan kita terhadap pasien gitu. Kalau kita terlalu forward gitu, itu nanti biasanya dia seperti injury, dia sakit hati terus nggak percaya kita gitu. Dan kalau misalnya ada apa-apa kita jujur aja, karena kalau misalnya pasien yang lihat kok nggak sesuai, jangan-jangan dokternya ini mau nipu saya gitu. Jadi gampang sekali dia nggak percaya. Nah, tapi kalau misalnya dia punya dugaan-dugaan yang dokter mau gangguin saya dan lain-lain ya apa, nah, kita merespons secara realistis. Kita ajak dia untuk melihat realitanya lagi dan kita tidak terlalu defensif gitu. Jangan enggak gitu. Itu nggak akan habis-habis kalau sama orang dengan gangguan kepribadian paranoid ya. Terus kalau psikofarmakanya berdasarkan penelitian memang kalau untuk simptomatik, untuk gejala kecemasan dan agitasi itu kita bisa menggunakan obat diazepam. Dan kalau untuk ide paranoidnya, kita bisa gunakan haloperidol dosis kecil atau primosid. Nah, itu yang gangguan kepribadian paranoid. Kalau sekarang gangguan kepribadian skizoid ya. Kalau gangguan kepribadian skizoid itu biasanya ada 5% dari populasi umum. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan rasio 2:1. Jadi lumayan banyak di laki-laki ya. Biasanya mereka prefer atau memilih untuk kerja sendiri dengan kontak yang minimal. Ya, ini biasa pada minoritas juga, terus kontak matanya minimal ya. Dan biasanya bisa menjawab jawabannya cenderung pendek dengan metafora yang tidak biasa gitu, nggak lazim. Kadang-kadang bisa bikin kita bingung. Nah, kalau skizoid ini kriteria diagnosis menurut DSM-5-nya itu tidak adanya hasrat dan tidak adanya kesenangan yang berhubungan dengan relasi dekat seperti bagian keluarga. Kemudian yang kedua itu hampir selalu memilih aktivitas menyendiri. Yang ketiga memiliki sedikit ketertarikan melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Yang keempat merasakan kesenangan pada sedikit macam aktivitas. Yang kelima kurangnya teman dekat atau teman kepercayaan selain saudara kandung. Kemudian terlihat tidak tergugah akan pujian atau kritik dari orang lain. Jadi kayak nggak gampang tersanjung oleh omongan gitu ya. Memperlihatkan emosi yang dingin, berjarak, atau afek yang relatif datar. Ini juga tidak terjadi eksklusif ketika onset schizophrenia atau gangguan mental lain. Balik lagi ke definisi gangguan kepribadian ya, yang menetap itu. Minimal harus 4 nih. Harus ada 4. Kalau kurang paling biasanya ciri, tapi kalau 4 biasanya udah ada gangguannya kalau kita lihat. Oke. Kemudian kita DD-nya cukup banyak nih. Kita mesti DD dengan schizophrenia paranoid. Kalau skizoid biasanya nggak ada halusinasi sama dan wahamnya. Kalau gangguan waham menetap biasanya wahamnya kan dominan. Kalau skizoid biasanya nggak terlalu ya. Kalau gangguan kepribadian paranoid sama-sama menghindari orang, tapi kalau misalnya skizoid itu lebih banyak diemnya ya. Ini gangguan kepribadian skizotipal maksudnya itu jadi kita kalau skizotipal lebih banyak perilaku eksentriknya ya. Kalau skizoid nggak, dia lebih banyak diem-diem sendiri. Kalau yang cemas menghindar, ya dia menghindari orang juga. Cuman bedanya kalau skizoid itu
dia nggak cemas, dia cuman kayak ya udah deh, gue nggak peduli lah gitu. Ya, saya lebih senang di dunia saya sendiri. Kalau avoidant kan cemas ya, dia takut ditolak orang, lebih dominan cemasnya. Kalau misalnya anankastik itu atau kepribadian obsesif kompulsif itu biasanya kalau pada schizoid itu dia diemnya kaku, dia sama-sama kaku gitu. Cuma kalau schizoid diemnya kan karena memang dia detached. Kalau anankastik karena lebih rasional gitu. Kalau gangguan spektrum autisme bedanya kalau memang spektrum autisme kan memang ada masalah ini ya biologis ya, dan biasanya dia kalau autisme lebih banyak masih pengen berelasi dengan orang gitu, cuman caranya dia bingung. Cuman kalau misalnya siswa biasanya udah nggak mau. Nah, prognosisnya itu biasanya onsetnya terjadi pada dewasa muda dan remaja awalnya ya. Kemudian tapi kalau kita ikutin long term jarang ada penelitian yang menuliskan mengenai hal tersebut. Nah, kalau terapinya memang kalau psikoterapinya itu dari psikoterapi individual, psikoterapi psikodinamik gitu. Pendekatannya masih perlahan, kita nggak boleh terlalu invasif ya ke pasiennya, jadi mesti perlahan ngikutin flow-nya. Nanti terapi kelompok itu bisa dilakukan kalau dia sudah beberapa kali psikoterapi individual. Gunanya buat apa? Gunanya untuk memperkuat kemampuan dia untuk bersosialisasi. Jadi harapannya lebih percaya diri sama lebih merasa aman gitu. Oh ternyata bisa ya saya bersosialisasi. Nah dari psikofarmakanya itu biasanya kebanyakan simptomatik ya. Kalau misalnya untuk ketakutan penolakannya itu bisa diberikan antidepresan ya, tapi nggak spesifik. Jadi nggak ada yang khusus. Antipsikotik dosis kecil atau psikostimulan. Ya, psikostimulan itu seperti metilfenidat. Nah, kalau kecemasan penolakannya kita bisa memberikan benzodiazepin. Ini saya ambil dari Kaplan, memang Kaplan tidak menuliskan secara spesifik ya. Jadi nanti memang ini kalau psikofarmaka di gangguan kepribadian itu lebih banyak simptomatik. Jadi bukan terapi utama. Nah, terus yang terakhir dari klaster A itu gangguan kepribadian sisotipal. Nah, biasanya dia 3% dari populasi umum. Nah, kalau di Kaplan itu dia nggak tahu tuh seks rasionya gimana. Cuman ada beberapa evidence perempuan dengan Fragile X syndrome itu cenderung punya kepribadian seperti ini. Kalau misalnya ada keluarga dengan riwayat schizophrenia, dia biasanya insidennya meningkat gangguan kepribadian ini. Nah, biasanya pada minoritas juga cara pikir, perilaku, dan penampilannya tidak biasa. Sulit dianamnesis karena cara komunikasi yang tidak biasa, bisa ada gejala psikotik sementara bila ada tekanan gitu. Nah, ini bisa nih ada halusinasi sama ada wahamnya. Tapi itu cuma sementara, jadi nggak terus-menerus. Cuman ketika misalnya dia lagi stres karena apa gitu, nah itu bisa muncul. Cuman sementara, dia nggak sampai 1 bulan dan lain-lain. Nah, kalau kriteria diagnosisnya biasanya ada ide rujukan, tapi bukan waham rujukan. Kemudian ada kepercayaan tidak biasa atau pikiran magis yang mempengaruhi perilaku dan tidak sesuai dengan norma kultur yang berlaku. Misalnya ada kepercayaan akan tahayul, kepercayaan akan ramalan, indera keenam, dan pada anak dan remaja ada fantasi atau preokupasi yang aneh, yang tidak biasa, yang sifatnya bizarre. Ya, pengalaman persepsi yang tidak biasa seperti istilahnya ilusi tubuh atau body illusion itu biasanya misalnya dia kayak melihat tangannya memanjang dan lain-lain padahal tidak. Kemudian pikiran atau pembicaraan tidak biasa. Contoh samar-samar, substansial, metaforik, elaborasi berlebih atau stereotip. Jadi kayak agak susah kita ngikutin cara pikir atau pembicaraan. Kemudian ada ide kecurigaan atau paranoid. Kalau yang atas kan rujukan, dia kayak ini kayak orang-orang ngomongin saya. Kalau kecurigaan tuh dia ada curiga, jangan-jangan orang mau gangguin saya. Ya. Jadi emang agak mirip sama gangguan kepribadian paranoid. Cuman ini ada yang lebih dominan ya kan. Efeknya tidak sesuai atau terbatas. Penampilan atau perilaku tidak biasa, eksentrik atau khas tidak biasa. Gitu. Jadi dia kayak aneh yang tidak biasa gitu ya. Nah, teman dekat dan orang yang dipercaya selain saudara kandung tuh terbatas banget. Gitu. Nah, biasanya ada kecemasan sosial berlebih yang tidak berkurang dengan kebiasaan dan cenderung berkaitan dengan ketakutan yang bersifat paranoid.
tapi bukan karena citra diri negatif. Jadi kadang-kadang nih, itu yang kalau pernah dengar yang kayak konspirasi, nah ini biasanya mereka percaya hal-hal tersebut. Kayak misalnya pemerintah melakukan pengintaian dan lain-lain, nah mereka biasanya percaya, makanya jadi ada kecemasan sosial berlebih. Ya, nah ini juga tidak terjadi eksklusif ketika onset skizofrenia atau gangguan mental lain. Kalau kita lihat sama-sama, memang di klaster A rata-rata keterangannya seperti itu ya. Kenapa? Karena memang dia agak mirip-mirip dengan gangguan skizofrenia. Jadi makanya kita mesti benar-benar ditekankan agar kita tidak langsung dikit-dikit skizofrenia. Nah, diagnosis bandingnya ya skizofrenia paranoid, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian skizoid, sama gangguan kepribadian cemas menghindar. Yang khas ini memang pada skizotipal itu ya memang bisa ada halusinasi dan waham, tapi cuman transien gitu, sesekali. Nggak kayak skizofrenia paranoid yang terus-menerus. Ambangnya juga bisa, karena kan ada ide paranoid. Ya, cuman beda nanti fokusnya. Terus kalau skizoid itu kayak menghindar dari orangnya. Cuman kalau skizotipal itu, dia biasanya penampilan lebih eksentrik gitu ya. Kalau avoidant itu bedanya sama-sama menghindari orang juga, cuman kalau skizotipal itu penampilannya lebih beda. Kalau avoidant biasanya penampilannya biasa aja, cuman dia takut, cemas saja. Prognosisnya biasanya bisa banget menjadi premorbid schizophrenia. Ya, jadi perlu kita pastikan. Bisa hidup normal, tapi memang yang menarik 10% dari penelitian yang ada itu melakukan tindakan bunuh diri. Jadi ternyata mereka bisa dibilang sengsara juga ya dalam keadaan seperti itu. Terapinya adalah psikoterapinya itu psikoterapi individual, nah, bisa psikoterapi psikodinamik. Nah, dia kan punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa tuh, kayak misalnya ikut apa, itu jangan kita cela, karena itu akan membuat dia tidak nyaman dan menjauh dari kita. Kalau psikofarmakanya itu kebanyakan simptomatik ya. Kalau untuk gejala psikotik sementara itu kita bisa kasih antipsikotik, ini nggak spesifik juga. Kemudian untuk gejala depresif kalau ada, kita bisa kasih antidepresan. Ya, sekian dari saya ya mengenai klaster A. Nanti kita lanjutkan ke klaster B.